Di kantor luas yang didekorasi terutama oleh perabotan putih dan bahan baja itu sunyi kecuali sesekali detak jam. Tidak ada satu suara pun yang terdengar di dalam ruangan yang sunyi itu. Suasana mencekik dan ketegangan sangat tinggi. Sekretaris yang berdiri di depan meja dengan kepala tertunduk tidak berani melihat ke atas. Kepalanya tertunduk malu karena sesuatu yang tidak bisa dia cegah. Menelan dengan gugup, dia hanya bisa berharap bosnya akan menyelamatkannya dari kehausan akan darah. Apa maksudmu proposal kita ditolak? Tio Brahmantio mendidih, jari-jarinya menekan dengan keras ke pena logam. Kami baru saja menerima kabar dari Rahman Corporation dan Canda terkesiap kaget ketika sebuah benda dilemparkan ke arahnya. Dia mengelak, tetapi anak panah itu mampu menggores pipinya, segera menyebabkan darah menetes. Kamu sudah memberitahuku itu. Aku bertanya mengapa lamaran itu ditolak, bukan agar kamu mengulangi dirimu sendiri seperti perekam? Tio Brahmantio meraung, membanting tangannya ke mejanya. Canda tersentak ketakutan, napasnya terengah-engah dan cemas. Dia takut pada Tio Brahmantio dan apa yang bisa dia lakukan. Ketika marah, dia seperti binatang buas yang irasional yang mencari darah. Tidak mungkin untuk memadamkan amarahnya kecuali Marisa hadir. Inilah tepatnya mengapa Canda harus memohon padanya untuk mengunjungi, sebelum memberitahu Tio Brahmantio bahwa kolaborasi yang dia inginkan tidak akan berhasil. Proposal itu dikirim kembali dengan catatan mengapa tidak lulus penilaian awal perusahaan Rahman. Banyak ide kami dicoret dan pecat seluruh dewan perencanaan proyek. Ya Pak, Canda buru-buru mengetik catatan itu ke tabletnya. Saya ingin Anda mencari konsultan utama yang bertugas memeriksa semua proposal ke Rahman Corporation untuk tahun fiskal berikutnya. Cari tahu nama mereka, posisi mereka di perusahaan, alamat, dan hubungi mereka. Tio Brahmantio merasakan darahnya mendidih. Berkat koneksi wanita terkutuk itu ke Rahman Corporation, dia dapat mengetahui bahwa Mulia Rahman memiliki tim konsultan independen yang hanya melapor kepadanya yang mengerjakan kolaborasi bisnis penting. Identitas konsultan ini selalu disembunyikan di bawah tindakan pencegahan Mulia Rahman dalam memastikan bahwa keputusan yang dibuat bebas dari pengaruh kekuatan eksternal. Ya Pak. Jari-jari Canda sedikit gemetar karena betapa cemasnya perasaannya. Tio Brahmantio adalah bom waktu saat ini dan satu kata yang salah bisa membuatnya meledak. Canda telah berada di sini selama 5 tahun sekarang. Dia tahu betapa gentingnya situasinya, dan bagaimana hal itu membuat Tio Brahmantio yang keras menjadi semakin tak tertahankan untuk diajak bekerja sama. Sejak B Corporation kehilangan dukungan dari Mulia Rahman, stok mereka perlahan-lahan berkurang. Canda adalah salah satu pekerja inti yang mengetahui keberadaan Livia Rahman di perusahaan Brahmantio. Sebelum dia dipromosikan menjadi sekretaris pribadi CEO Brahmantio, dia sudah menjadi bagian dari tim sekretaris CEO. Tidak banyak orang yang tahu bahwa sejak Livia Rahman kembali setelah lulus dari Harvard, dia langsung menjalankan perusahaan sebagai wakil Tio Brahmantio. Canda telah menyaksikan secara langsung bagaimana Livia Rahman menghabiskan 1 tahun bersembunyi di kantor bersama mereka, nyaris tidak makan dan tidur, mengakibatkan melonjaknya kekayaan bersih perusahaan B secara drastis. Livia Rahman menjalankan kapal yang ketat. Setiap kontrak dan proposal melewatinya, dan dia telah memimpin tim manajemen untuk mencapai kesepakatan yang berhasil tanpa harus mengambil kredit untuk apapun. Dengan kepergiannya, tim menjadi kacau dan hampir tidak bisa berfungsi. Departemen tidak dijalankan dengan benar, meskipun faktanya Tio Brahmantio terus-menerus merekrut manajer dan eksekutif baru. Sebagian besar orang yang kompeten dan secara tidak sengaja dibimbing oleh Livia Rahman telah mengundurkan diri. Beberapa perusahaan kemitraan juga telah pergi dengan B Corporation karena berkat pengaruh Livia Rahman, B Corps mampu meminjam sumber daya.
Dengan kepergiannya, perusahaan itu mendapat pukulan besar dalam 2 tahun. Di permukaan, mereka tampak baik-baik saja dan bahkan tampak seolah-olah mereka telah mempertahankan kejayaan yang telah mereka capai selama tahun dia bekerja di sini. Tapi jauh di lubuk hati, kesepakatan multi-juta yang dia tutup bukanlah jaminan untuk menutup kesepakatan di masa depan. Tio Bramantio memiliki harapan dan harapan yang tinggi untuk ide kolaborasi yang dia kirimkan ke Mulia Rahman. Dengan permusuhan Mulia Rahman terhadapnya, dia harus menarik banyak tali untuk langsung menyerahkannya kepadanya. Proposal dibuat dan disempurnakan dengan susah payah selama beberapa bulan untuk memastikan bahwa itu sangat bagus. Rahman Corporation akan mengabaikan fakta bahwa mereka telah memutuskan hubungan. Tio Bramantio telah menghabiskan darah, keringat, dan air matanya untuk membuatnya, tetapi ditolak oleh konsultan sederhana. Itu adalah pukulan bagi wajah dan kebanggaannya. Sejak dia mengambil alih bisnis keluarga, kekayaan bersih B Corp meningkat pesat. Semua rencana bisnisnya selalu berjalan dengan baik pada akhirnya, sehingga ia mendapatkan reputasi sebagai pengusaha yang andal. Ketika Livia Rahman pergi, perusahaan tersebut sudah memiliki kesepakatan berkelanjutan dengan semua perusahaan besar terkemuka di negara ini. Dia tidak memiliki masalah dengan ide-ide yang dia berikan kepada perusahaan-perusahaan baru yang belum menjadi mitra mereka. Sekarang setelah proyek-proyek itu berakhir, sudah waktunya bagi Tio Bramantio untuk membuktikan dirinya sekali lagi, hanya untuk memiliki perusahaan lama yang menolaknya untuk pertama kalinya. Meskipun beberapa perusahaan sangat enggan untuk bekerja dengan keluarga Bramantio, karena stok mereka terus turun, tidak ada yang bisa melawan Tio Bramantio karena takut akan kekuatan tentara pribadi Bramantio di tangannya. Sang raja mungkin saja terpeleset, tapi bukan berarti dia tidak bisa membalas. Saat itu, ketukan terdengar di seluruh ruangan. "Siapa ini?" Canda memanggil, berjalan menuju pintu dan membuka ruangan untuk mengungkapkan seorang wanita menakjubkan dengan aura malaikat. Dengan rambut indah membingkai wajah mungilnya, mata berembun, dan bibir bunga persik, Canda dengan getir mengerti mengapa Marisa akhirnya disukai oleh Tio Bramantio. Livia Rahman adalah lambang Ratu Es. Dia memang pantas angkuh dan memiliki aura seorang penguasa yang bisa menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Sementara itu, Marisa mewujudkan persis seperti apa puisi akan mendefinisikan sebagai wanita yang menakjubkan namun lemah yang perlu Anda sayangi dan manjakan. Marisa menawarkan senyum sopan kepada Canda sebelum melewatinya dan berjalan lurus ke arah Tio Bramantio yang terkejut melihatnya. "Sayang, apa yang kamu lakukan di sini?" Suasana hatinya berubah 360 derajat dan segera menjadi lebih baik saat melihat pasangannya. "Saya dipanggil ke sini." Seperti biasa, suaranya halus dan lembut, seperti sapuan bulu yang paling lembut. Canda berdiri di dekat pintu, ragu-ragu antara pergi dan tinggal di sini. Dia tidak ingin menyela mereka atau menyaksikan adegan yang menyayat hati saat melihat orang yang Anda sukai jelas-jelas mencintai orang lain. Sejak Marisa pensiun dari sekretaris pribadinya menjadi ibu rumah tangga, Canda telah dipromosikan untuk mengambil alih peran sebelumnya. Ketika Marisa dipekerjakan, dia beruntung segera mengambil peran sebagai sekretaris pribadi Tio Bramantio. Mengingat bahwa semua orang di tim CEO Bramantio sangat kompeten, Canda berharap bahwa Marisa yang berhasil mendapatkan dukungan dari CEO mereka adalah pekerja yang cakap juga. Namun, setelah pensiun, Marisa meninggalkan posisinya begitu saja. Tidak ada pelatihan, tidak ada transfer pengetahuan, tidak ada manual, dan tidak ada penjelasan tentang apa yang telah dia kerjakan sebelum pensiun. Dia telah mengambil peran itu tanpa bimbingan dari sekretaris sebelumnya sama sekali. Sekian dulu ya video kali ini.
kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.